Selamat malam semuanya. Hari ini kita mau berbagi pengalaman kita, pengalaman mengerikan di Gunung Cikuray. Ya, jadi pengalaman tentang pendakian kita bertiga antara gue, Jimmy, dan Marcel. Dan hari ini sayangnya Marcel nggak bisa datang, jadi kita berdua aja yang cerita ya. Betul. Oke, kita mulai aja langsung. Jadi ini kejadiannya tuh kurang lebih tahun 2014 pada bulan Juli ya. Juli. Soalnya itu weird banget, itu kita lagi malam takbiran, jadi H-1 takbiran kita ngedaki. Ya, jadi gara-gara itu H-1 sebelum takbiran itu tuh kondisi itu sepi banget. Jadi kita dari bawah udah dikasih tahu sama penjaga gunungnya, cuma ada 2 kelompok. Ya. Kita sama 1 kelompok lagi yang udah mulai duluan. Yang udah daki duluan. Kita mulai telat sih, soalnya siang-siang sore itu jam 2, jam 3 kita baru nyampe gitu. Iya, jalan kita daki, langsung aja cerita nih. Iya, langsung mulai aja. Langsung nih. Jadi kita mulai pendakian biasa-biasa aja, santai sampai pos 2 itu udah mendung. Kondisinya udah mendung-mendung mau hujan gitu deh. Pos 2 kayak jam lupa sih jam berapa. Pokoknya yang gue inget nih kita sampai ke pos 3 itu jam 6.30 tuh udah hujan. Ya, 6.30 udah mulai ngerintik dan kita buru-buru pasang tenda. Makan, ngopi-ngopi di dalam tenda ya. Hujannya itu terus-menerus, lumayan terus sih sampai jam 7. Jam 7. Terus abis itu kita udah berhenti hujan tapi kita masih nyantai-nyantai sampai jam 9. Kita kayak tidur-tiduran, rebah-rebahan gitu kan sambil duduk-duduk ngobrol biasa gitu kan. Nah, ternyata waktu kita lihat lagi si Marcel ini udah ketiduran. Ya udah ngapain kita lanjutin ya, mending nunggu dia bangun dulu. Kasihan juga kecapean. Setelah itu jadi sekitar jam 9 lewat dikit gitu, ini gue denger sendiri nih ya, kayak ada suara kelompok yang turun dari gunung. Kayak ada suara orang ngobrol, ada laki-laki perempuan juga suaranya gitu yang lagi turun, dan derap kakinya itu kerasa banget kayak di sebelah tenda kita gitu. Kayak lewat ya? Iya. Nah, terus gue langsung bilang, itu kelompok. Gue bilang ke dia, kalau itu kelompok yang mungkin di atas, satu-satunya kelompok yang di atas gitu kan. Terus gue mau keluar buat nyapa-nyapa. Tapi saat itu gue belum dengar. Tapi dia bilang nggak dengar. Nah, akhirnya kita keluar buat ngecek gitu kan, cuman keluarin badan dari pintu tenda dan benar nggak ada orang. Nah, terus kita dengar lagi. Ya, waktu itu sih gue pikirnya enak-enak aja ya, kayak mungkin dia udah lewat jauh atau apa. Iya. Nah, jadi gue masuk lagi, itu situasinya gue belum terlalu takut ya. Terus gue denger soalnya masuk akal banget, itu jam-jam orang-orang turun juga biasanya kan. Gue juga besok kedua kali menurut Jimmy ya, ini pertama kali buat gue ada suara begitu lagi, dan emang kelihatan banget dari tendanya itu juga, dari dalam kita bisa lihat siluetnya mereka lewat itu ngobrol-ngobrol. Nah, jadi itu dugaan gue kira mereka tuh balik lagi gitu loh. Ternyata waktu kita lihat berdua bener-bener nggak ada. Nah, jadi kita pun udah tahu. Udah sampai keluar sedikit buat ngecek-ngecek, bener-bener nggak ada yang lewat gitu. Dari situ kita tahu itu bukan manusia biasa. Jadi emang bukan orang. Ya, feeling kita mungkin penghuni gunung. Nah, setelah itu kita janjian buat nggak kasih tahu Marcel dulu. Jadi kita janjian buat nggak kasih tahu Marcel kalau ada kejadian ini, karena kan dia juga tidur gitu, dia nggak dengar. Ya, jadi mending tunggu tenang aja gitu, tunggu turun dulu baru kita bahas. Biar aman. Nah, setelah itu tuh si Marcel lagi tidur pun dia bangun, terus dia bilang mau kencing. Kita tanya gitu, dia tiba-tiba bangun, mau kemana lu? Gue mau kencing sebentar katanya. Santai dong. Ya, terus waktu dia keluar, kita kan udah rasa nggak enak tuh ya, kayak udah mau keluar gitu. Iya, udah parno. Ternyata waktu dia balik nih, dia bawa plastik hitam. Nah, gue nggak berani megang tuh. Gue juga nggak berani melihat sebenarnya. Langsung gue tanya ke dia aja gitu, itu apaan? Dibilang dikasih sama pendaki yang lagi turun. Terus gue makin penasaran dong, itu apaan? Coba buka. Setelah dibuka, isinya gula Jawa. Yang warna merah itu loh, kalau kalian tahu. Masih ada fotonya. Ya, gula-gula coklat gitu yang bulat ya. Iya. Nanti masih ada fotonya, nanti kita lihat. Gue kira dia mau bercanda, tapi nggak mungkin dia tahu. Soalnya posisi dia lagi benar-benar tidur. Dan dia bilang dia dikasih sama pendaki yang lagi turun. Dikasih ya, bukan mungut ya. Iya, betul. Dikasih kayak emang ketemu orang gitu dan dia ambil gitu. Jadi setelah kita tahu dia bawa barang dari pendaki lain, akhirnya kita suruh dia buat simpan aja dulu, kita packing, beres-beres, kita lanjutlah mendaki. Lanjutin perjalanannya itu. Nah, dari situ kita langsung naik tanpa stop-stop lagi sampai pos 7.
nggak di perjalanan itu, tapi entah kenapa kita nggak merasa dingin, nggak merasa capek sama sekali loh. Bener-bener kita tuh berdua kayak happy aja di jalan biasa. Santai banget. Nah sedangkan dia tuh kayak ketinggalan terus, si Marcel ini ketinggalan terus lah, bilang capek lah, bilang mau stop dulu lah. Jadi ya emang perjalanannya sih jadi terhambat sih, cuman ya nggak apa-apalah. Aneh juga sebenarnya, karena gini, satu dia sempat tidur, kita yang kayak ketawa-ketawa aja, yang nggak tidur, yang nggak istirahat, maksud gua kita masih tetap kuat banget gitu, jalan terus, benar-benar nggak merasa capek dan nggak merasa dingin. Tapi itu lumayan aneh sih ya, soalnya gue biasa juga emang orangnya suka istirahat juga. Tapi iya di situ tuh gue benar-benar jalan-jalan, tahu-tahu udah pos 7 gitu. Iya, nggak berasa kuat banget, santai banget. Ya udah, akhirnya kita buka tenda di pos 7. Buka tenda di pos 7 sekitar jam 12 malaman lah, kita udah pada tidur. Terus belum tidur, maksudnya si Marcel tidur duluan. Dia bilang capek banget. Iya, dia capek banget. Sakit. Nah itu kita baru terasa dingin tiba-tiba, kayak dingin masuk ke dalam kulitnya itu udah bener terasa banget. Iya, kayak padahal kita lagi dalam tenda lagi ngopi-ngopi kan, biasanya kan dalam tenda tuh anget gitu ya hitungannya ya. Lebih mending daripada di luar minimal ya. Tapi di situ tiba-tiba nusuk banget dinginnya, langsung terasa banget di situ kita berdua. Kira kita tidur dan waktu si Marcel tidur kan dia yang ngigo dulu kan. Anjir, gue udah berusaha buat lupain loh. Gue juga harusnya sih itu nyambung sih sama apa yang pernah terjadi. Dia ngigo. Ya, dia tidur duluan dan dia tuh ngigo. Dia bilang kayak gini, kayak bah ampun bah maafin kita, dia bilang gitu. Diulang-ulang terus. Tadinya kan kita lagi posisi lagi di luar tuh, lagi ngerokok di luar, terus kita nggak ada gitu, kita kira dia bercanda gitu loh. Dan kita intip, dia lagi tidur gitu loh. Bener-bener lagi ngomong sendiri. Bukannya mau ngisengin kita atau apa. Terus kayak kelihatan juga kayak mukanya gelisah, keringetan gitu. Bener-bener tidur, dan itu tidur bener-bener nggak ada bangun-bangun lagi dia, bener-bener. Sampai kita tidur juga pun dia masih di situ posisinya. Nah, jadi setelah kejadian yang menakutkan itu, kita memutuskan untuk tidur karena nanti jam 4 kita mau summit untuk sunrise. Ya, mau incar summit sama sunrise. Ya, kemudian ya kita singkat cerita kita bangun jam 4, tidur biasa aja, untung nggak ada gangguan apa-apa ya. Iya. Nah, ternyata di situ tuh kayak nggak ada bekas orang gitu. Sampai di puncak bener, nggak ada bekas ada orang tinggal di tenda atau apa gitu loh. Jadi kayak bener-bener kita doang. Nggak mau negatif thinking sih, kalau kita mikir positif mah yang kemarin tuh emang udah turun ya. Ya mungkin udah dibersihin bener-bener gitu ya. Cuman seenggaknya tuh ada gimana ya, bekas pancepan paku tenda apa ya gitu lah. Tapi ini bener-bener nggak ada kayaknya. Ya udahlah, itu mah dilewatin aja, anggap aja emang diberesin lah mereka ya. Tapi tetap ngeri sih sebenarnya. Emang sih. Beda juga suasana pas di atas. Kayak gimana ya? Kayak nggak nyaman lah, kayak bukan biasa kita summit gitu. Kayak nggak biasa kita summit. Biasa kayak beda dari yang biasanya gitu. Biasanya kan happy gitu, tapi entah kenapa hari itu kita summitnya biasa banget, nggak happy, cuma kayak nyampe lihat matahari udah gitu. Nah dan gara-gara itu kita kan mau memutusin untuk bangun tenda lagi dan nginep lagi atau mau turun langsung gitu loh. Akhirnya gara-gara situasi kayak gitu kita milih mau turun aja langsung sampai pos pemancar langsung. Jadi singkat cerita sampai ke pos pemancar baru kita bahas semuanya sama si Marcel. Ya, si Marcel tuh cerita pas dia minggu itu dia mimpi dia dimarahin nenek-nenek. Dia bilang, si neneknya bilang itu kalian itu pendaki tidak sopan. Dia bilang kita buang air kecil tanpa permisi dulu. Dia bilang kita buang sampah, padahal sebenarnya kita bawa trash bag. Jadi sampah gua sama Michael tuh kita memang udah kita pisahin buat kita buang dengan trash bag itu. Cuman kalau dia anaknya emang ada bodo amat. Bukan nyalahin si Marcelnya sih, tapi emang anaknya begitu. Mungkin dia juga belum tahu ya. Iya, pertama kali sih dia nanti. Kalau gue jujur sih agak kurang percaya sebenarnya sama gitu-gituan, tapi dia benar-benar udah gue tanya serius, dia benar-benar nggak tahu. Lu ceritain yang itu, yang udah jauh deh. Pas kita turun, kita tanyalah si Marcel. Kita suruh ambil barang yang kemarin, kantong kresek hitam masih ada, isinya beneran masih ada gula Jawa. Dan kita udah sempat foto juga, ntar kita tampilin. Ya, kita bahaslah ke si Marcel, kita bertiga kita cerita, yang menyambung semua sih sebenarnya ceritanya. Jadi sebenarnya pendakinya itu nggak ada. Tapi sebenarnya gue emang kurang percaya sama gitu-gituan ya. Tapi kita tuh benar-benar packing bareng dan dia nggak bawa barang aneh itu gitu loh. Dan kalau dia dapat, dia nggak bawa memang. Kan packing bareng gua kan. Iya. Packing sendiri kan. Ya. Dia benar-benar emang nggak bawa itu. Langsung berangkat pun bareng. Pas gue suruh dia nggak bawa akhirnya. Suruh? Pas gue suruh bungkusnya itu dibawa, dia nggak bawa. Oh bukan, waktu packing sebelum berangkat. Gue tahu dia tuh nggak bawa barang aneh ini, barang gula Jawa ini gitu loh. Iya.
Dan kalau dia emang mau kerjain kita kan dia udah di rumah kan. Itu gue tahu bener, dan gue tanya-tanyain dia bener-bener bilang kalau beneran dia terima dari orang gitu. Iya, soalnya pas akhir kita cerita ya. Jadi pelajaran buat kita semua dan juga kalian para pendaki untuk selalu menghormati siapa yang ada di gunung itu ya. Hargai aturan gunung lah, minimal kebersihannya dijaga. Sama jangan ngomong kasar. Masalah pendaki yang waktu itu, kalau emang kalian ada di situ, japri kita ya, Juli 2014. Soalnya gue takut kalian emang nggak ada. Jadi ya sekian cerita kita, udah kuat gue. Ya jadi pesan-pesannya, kalau kalian emang mau naik gunung, jaga kebersihan, jangan lupa juga sama jaga sifat juga. Sekian cerita dari kita, terima kasih.